dua bagian, yaitu pada tanaman monokotil dan tanaman dikotil. Pada monokotil terdiri dari plumula, kotiledon, dan radicula. Sedangkan pada dikotil yaitu ada plumula, epikotil, kotiledon, hipokotil, dan radicula. Kemudian ada tipe perkecambahan. Yang pertama ada epigeal, di mana terjadi pertumbuhan memanjang dari hipokotil sehingga plumula dan kotiledon terdorong ke atas permukaan tanah. Contohnya pada kacang hijau. Kemudian yang kedua ada tipe hipogeal, terjadi pertumbuhan memanjang dari epikotil sehingga plumula keluar menembus kulit biji, munculnya di atas tanah, sedangkan kotiledon tetap di bawah tanah. Contohnya pada kacang kaprik. Kemudian, gas etilen adalah hormon tumbuhan atau fitohormon yang berwujud gas yang diproduksi oleh tanaman dalam jumlah tertentu karena adanya faktor cekaman lingkungan seperti adanya naungan, adanya kebanjiran, kekeringan, tekanan mekanis, pelukaan, serta infeksi yang memicu tanaman untuk memproduksi etilen secara berlebih sehingga dapat menghambat pertumbuhan pada tanaman itu sendiri. Kemudian, bagaimana pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan tanaman kacang hijau? Mari kita buktikan dalam praktikum berikut ini. Adapun tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui pengaruh etilen sebagai salah satu fitohormon pada buah-buahan yang akan mempengaruhi perkecambahan tanaman biji kacang hijau. Hipotesisnya adalah gas etilen pada pisang masak dapat mempengaruhi pertumbuhan pada perkecambahan biji kacang hijau. Dan variabelnya ada variabel kontrol yaitu waktu tanam, media tanam, dan intensitas cahaya. Variabel bebasnya yaitu pemberian gas etilen atau jumlah pisang. Variabel terikatnya panjang batang dan akar kecambah atau aktivitas perkecambahan. Sebelum kita memulai langkah kerja praktikum, mari kita persiapkan alat dan bahan yang akan kita gunakan. Alat-alat yang akan kita gunakan, pertama ada 3 buah toples dengan ukuran volume yang sama. Kemudian ada 3 gelas plastik dengan ukuran yang disesuaikan agar bisa masuk ke dalam toples. Kemudian ada 1 buah gunting, lalu ada 1 buah spidol dan 1 buah penggaris, dan alat yang terakhir ada 1 buah nampan untuk menyimpan spesimen. Kemudian bahan-bahan yang akan kita gunakan, yang pertama ada 4 buah pisang yang sudah matang dengan ukuran sedang. Kemudian ada biji kacang hijau yang sudah direndam. Lalu ada air. Dan terakhir kapas. Selanjutnya kita memulai langkah kerja. Baik, kita langsung saja mulai langkah kerjanya. Yang pertama, kita siapkan dulu biji kacang hijau yang sudah direndam selama 1 jam sebanyak 15 butir, dan pastikan biji kacang hijau dalam kondisi yang baik. Langkah kerja yang kedua, siapkan 3 buah gelas plastik dengan ukuran yang sama yang sudah dipotong seperti ini. Kemudian diisi dengan kapas yang sudah dibasahi air secukupnya. Kapas dibasahi air dan dimasukkan ke dalam gelas aqua sebagai media pertumbuhan kecambah. Kemudian langkah yang ketiga, kita letakkan biji kacang hijau ke dalam gelas plastik yang sudah kita siapkan tadi, masing-masing sebanyak 5 butir. Kemudian langkah yang keempat, gelas plastik yang sudah diberi kacang hijau kita letakkan ke dalam toples yang sudah diberi label A, B, C.
yang nantinya akan diberikan 3 perlakuan yang berbeda. Toples A hanya berisi 1 buah gelas plastik berisi kacang hijau tanpa pisang. Kemudian toples B berisi 1 gelas kacang hijau dengan 1 buah pisang. Dan terakhir, toples C berisi 1 gelas kacang hijau dengan 3 buah pisang. Langkah yang kelima, setiap toples pastikan sudah tertutup rapat dan biarkan kecambah tumbuh selama 5 hari. Setelah selama 5 hari kecambah dibiarkan tumbuh, langkah yang keenam, kita mengobservasi morfologi kecambah, panjang batang, panjang akar, dan ketiga respon dari perlakuan. Toples A perlakuan 1 tanpa pisang terjadi pertumbuhan sebagai berikut. Kemudian toples B perlakuan 2 dengan ditambahkan 1 buah pisang terjadi pertumbuhan sebagai berikut. Dan toples C perlakuan 3 dengan ditambahkan 3 buah pisang terjadi pertumbuhan sebagai berikut. Selanjutnya, ukur panjang batang dan panjang akar setiap kecambah. Selanjutnya, hasil dan pembahasan. Berikut ini tabel hasil pengamatan pengaruh gas etilen terhadap perkecambahan yang dilakukan selama 5 hari. Toples A tanpa pisang memperoleh rata-rata panjang akar sebesar 65,5 cm dan batang 78 cm. Pada toples B dengan ditambahkan 1 pisang memperoleh panjang akar sebesar 26 cm dan panjang batang 33 cm. Pada toples C dengan 3 pisang memperoleh rata-rata panjang akar sebesar 10,5 cm dan batang 5,9 cm. Demikian hasil pengamatan dan pengukurannya. Selanjutnya, mari kita bahas bersama mengenai pengaruh gas etilen terhadap pertumbuhan kecambah biji kacang hijau dan pengaruh perbedaan intensitas gas etilen pada setiap perlakuan terhadap pertumbuhan kecambah. Berdasarkan hasil pengamatan, toples A perlakuan 1 tanpa pisang menunjukkan pertumbuhan yang lebih cepat dibandingkan dengan toples B dan C, yaitu terjadi penambahan panjang batang sebesar 65,5 cm, sedangkan ukuran diameternya lebih kecil jika dibandingkan dengan toples B dan C. Hal ini diasumsikan dengan tidak
menyebabkan pertumbuhan batang melambat dan adanya bengkokan. Bahkan toples C lebih lambat daripada toples B karena disebabkan oleh perbedaan intensitas gas etilen pada toples B dengan 1 pisang sedangkan toples C dengan 3 pisang. Pada kecambah yang ditambahkan 3 buah pisang yaitu toples C terlihat adanya bengkokan pada batang. Menurut Dimitri tahun 76 bahwa bengkokan ini memungkinkan batang tumbuh mendatar sehingga pertumbuhan menjadi tidak normal. Namun berbeda dengan yang ditambahkan dengan 1 pisang, tidak begitu signifikan bengkokan yang terjadi. Berdasarkan hasil pengamatan menunjukkan bahwa etilen menyebabkan respon rangkap 3 atau triple respon pada kecambah kacang hijau. Menurut Salisbury dan Ross tahun 1995, triple respon yang dimaksud antara lain menghambat pemanjangan batang, menebalkan batang, dan munculnya kebiasaan membuat lekukan hook yang menyebabkan batang tumbuh secara horizontal atau mendatar. Pada kecambah kacang hijau yang memperlihatkan triple respon yang direfleksikan dengan pertumbuhan batang terhambat dan batang yang sedikit menebal karena pemelaran sel ke arah samping yang terlihat pada toples C. Terakhir, kesimpulan pada praktikum ini yaitu masing-masing perlakuan terhadap kecambah menunjukkan pertumbuhan yang berbeda-beda. Toples A dengan rata-rata panjang batang 65,5 cm, toples B 26 cm, dan toples C 10,5 cm. Hal ini membuktikan bahwa gas etilen menyebabkan triple respon pada kecambah kacang hijau yaitu pada toples C, sedangkan pada toples B tidak terlalu signifikan karena perbedaan intensitas gas etilen. Sekian praktik